Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-mab'uts bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'd. Wasil darsana daras kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Ta'limul Muta'allim. Ta'lim Muta'allim. Kita masih di fasal ta'zimul ilmi wa ahlihi, mengagungkan ilmu dan menghormati orang yang punya ilmu, ahli ilmu. Jadi di antara kunci suksesnya seorang thalibul ilmi, seorang santri dalam menuntut ilmu yang manfaat, agar mudah mendapatkan ilmu manfaat dan kelak juga ilmunya bisa bermanfaat, membawa kepada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, adalah dalam proses mencari ilmu itu hendaknya dia mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu, memuliakan orang yang punya ilmu. Ta'zimul ilmi wa ahlihi. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, wa minat ta'zimi ay yujawwida kitabatal kitabi wa la yuqarmita. Di antara mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu adalah ay yujawwida kitabatal kitab, membaguskan tulisan kitab. Belajar nulis yang bagus. Tulisan Latin tulisannya bagus, tulisan Arab pakai khot yang bagus yang bisa dibaca. Jadi itu termasuk mengagungkan, memuliakan ilmu. Tanda bahwasanya dia mencintai ilmu dan memuliakannya, dia menulisnya dengan tulisan yang bagus. Maka kalau ada pelajaran khot, ada enggak? Ya, nah, maka belajar khot, ya, belajar khot itu bisa dengan guru, bisa dengan mandiri. Jadi kalau ada buku khot, kita terus ngikuti aja, latihan tiap hari, kan ada alur-alurnya itu. Nah, gitu tiap hari kalau dia sering begitu, nah, nanti tulisannya bagus. Walaupun sekarang zaman komputer, tetap tulisan tangan lebih cepat daripada komputer. Dan komputer itu memerlukan baterai dan memerlukan listrik. Kalau tangan gak perlu listrik. Nah, selama antum masih hidup, tangannya bisa bergerak, gak bisa nulis. Nah, laptop baterai habis, gak bisa nulis. Harus power dulu, on power dulu. Kalau kita gak perlu on power. Nah, itu pentingnya nulis dengan tangan. Dan tulisan tangan itu menunjukkan tulisan yang asli. Nah, tulisan asli. Nah, tulisan komputer bisa copy paste sana sini. Nah, tapi kalau tangan ini tidak bisa. Maka tetap salah satu belajar menulis yang baik. Salah satu tanda bahwasanya dia memuliakan ilmu, menulis ilmu itu dengan tulisan yang baik. Ayu jawida kitabatal kitab. Wala yuqarmita, dan tidak terlalu mengecilkan tulisan. Nanti kalau terlalu kecil sekali,
Itu nanti terlalu apa istilahnya? Terlalu irit ya. Tapi selama masih bisa dibaca, mudah dibaca ya monggo. Tapi kalau sampai nggak bisa dibaca itu ya nggak betul. Wa yatrukal hasyiyata, dan meninggalkan orat-orat di pinggir-pinggir. Hasyiyah, tulisan-tulisan di pinggir-pinggir kalau nggak diperlukan, ya toh. Allati yuqarmitu fiha illa inda darurah, yang mana dia menulis dengan kecil-kecil di pinggirnya, illa inda darurah, kecuali kalau memang terpaksa, memang itu sangat dibutuhkan, ya toh, sangat dibutuhkan. Antum kalau ngasih makna kitab itu kalau yang dibutuhkan saja, jangan seluruhnya ditulis. Jadi misalkan wa minat ta'zimi, wa kan dan, antum sudah tahu, min di antara, mungkin at-ta'zim nggak ngerti, di bawah tulisan at-ta'zim tulisi memuliakan atau mengagungkan, mungkin karena belum tahu. Nanti kalau ketemu at-ta'zim lagi nggak usah tulis lagi, karena di depannya sudah dimaknain, itu loh. Itu cara nulis kecil-kecil itu inda darurah saja. Inda darurah, memaknai itu inda darurah. Jangan seluruh yang saya tulis antum tulis, yang saya ucapkan antum tulis. Antum tulis semuanya. Memaknai itu yang butuh dimaknain saja. Kan? Misalkan ana adkhulu fil hammam. Ana ngerti. Antum sudah tahu artinya ana, wong saya tiap hari juga antum bilang sama temennya, ana mau ini, nah itu berarti antum sudah tahu, enggak usah tulis saya. Udah, enggak usah dimaknai. Adkhulu. Nah kalau belum tahu ya dimanai, al-hammam nggak tahu dimanai. Kalau sudah tahu jangan dimanai gitu. Inda darurah. Wa ra'a Abu Hanifah katiban yuqarmit fil kitabah faqala, dan Abu Hanifah melihat orang yang menulis yuqarmit hale dalam keadaan yuqarmit mengecilkan fil kitabah dalam tulisannya, fil kitabati dalam tulisannya, faqala maka ngendika sapa Abu Hanifah, maka berkatalah Imam Abu Hanifah, la tuqarmit khattaka, ya, la tuqarmit, janganlah engkau mengecilkan khattaka tulisanmu, li'annaka sesungguhnya engkau in ishta, apabila kamu masih hidup, tandam, kamu nanti akan menyesal. Wa in mitta, apabila kamu mati, tustam, kamu akan dicela karena tulisannya nggak ada gunanya, terlalu kecil nggak bisa dibaca. Yakni idza syuhta wa dha'afa basaruka nadimta, yakni yang dikehendaki dengan perkataan itu adalah apabila kamu sudah menjadi tua dan dha'afa basaruka, dan lemah matamu dalam memandang, nadimta, kamu akan menyesal atas ala dzalikal fi'li, atas perbuatan itu, yaitu menulis dengan kecil-kecil. Wa hukiya, jadi ada teman itu tulisannya bagus, ini nulis pegon gitu, pakai Arab, pegon besar. Jadi sampai dia meninggal tulisannya masih bisa dibaca oleh orang lain, kitabnya bermanfaat. Tapi ada orang tulisannya kecil-kecil, dia sendiri udah tua juga nggak ngerti apa maksudnya, apalagi orang lain. Nah, itulah tujuan membaguskan tulisan, supaya ilmu jadi manfaat. Itu ilmu jadi manfaat. Wahukiya, dan diceritakan ani syekhi, dari seorang syekh al-imam, yaitu Imam Muhammad Majduddin As-Sarahki. Ada seorang imam, ada syekh namanya Muhammad Majduddin As-Sarahki rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Anau, bahwasanya beliau Syekh Muhammad Majduddin As-Sarahki, anau qala, beliau berkata, ma qarmatna nadimna, wa man takhabna nadimna, wa ma lam nuqabil nadimna. Apa-apa yang kita kecilkan, apa-apa yang kita kecilkan tulisan itu, kita akan menyesal.
Wa man takhabna nadimna. Apa yang kita intakhabna. Apa yang kita ringkas, intikhab itu ringkas. Jadi ringkas yang terlalu keringkasan gitu, akhirnya nggak paham dia. Nadimna, kita akan menyesal. Jadi kalau meringkas dengan seringkas-ringkasnya, akhirnya ringkasan itu nggak berguna, itu menyesal juga kita. Karena nanti nggak bisa mengurai. Wa ma lam nuqabil nadimna. Dan apa-apa yang kita tidak menghadaminya, tidak menemuinya, nadimna, maka kita akan apa? Kita akan menyesal. Jadi kalau kita tidak nuqabil di sini, tidak membandingkan. Kalau kita itu kitab hanya satu, tidak menelik kitab yang ini, kitab ini, yang kitab ini, nanti kita akan menyesal karena pengetahuan kita terlalu dangkal. Wa lam nuqabil nadimna. Dan perkara yang tidak kita bandingkan dengan yang lain, kita akan menyesal. Nah, yang menjadi ada hubungannya dengan ini adalah qormatna, ya, tidaklah kita menulis dengan kecil kecuali nadimna, kami akan menyesal, kita akan menyesal, ya, kalau terlalu kecil sehingga nggak bisa terbaca. Oke, itu perkataan Syekh Majduddin As-Surahki. Wa yanbaghi, dan seyogyanya dan seharusnya, ayyakuna, hendaknya ada, apa yang ada? Taqti'ul kitabi murabba'an. Taqti'ul kitabi murabba'an. Pemotongan kitab itu bentuknya kotak. Jadi sebaiknya seorang santri itu dalam menuntut ilmu, kitabnya itu bentuknya kotak, bukan selain kotak. Ini kayak gini kotak ini, murabba'an. Bukan apa? Segitiga atau bunder. Fa innahu taqti'u Abi Hanifata, karena itulah yang pemotongan yang dilakukan oleh pembentukannya yang dilakukan oleh Abu Hanifah, guru beliau Az-Zarnuji, imam yang sangat dihormati oleh Syekh Zarnuji itu Abu Hanifah, karena beliau mazhabnya Hanafi. Wa huwa aisar ila raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Kenapa kitab hendaknya bentuknya persegi empat atau namanya murabba'? Murabba' itu persegi empat. Kenapa? Aisar ila raf'i, aisara karena lebih mudah, ila raf'i untuk diambil, wal wad'i dan diletakkan, wal mutala'ati dan dibuka untuk dipelajari. Ya intinya bagaimana jadi mudah semuanya gitu loh. Dan semua buku rata-rata semua kotak, nggak ada yang buku itu wajib segi 5 atau bunder jarang. Ini udah betul. Karena lebih mudah. Ini kan enak buka gini, nah itu kan digawa juga enak, insyaallah. Aisar ila raf'i wal wad'i wal mutala. Wa yanbaghi, dan seharusnya, alla yakuna fil kitabati syai'un minal humrah. Wa yanbaghi, dan seharusnya, sebaiknya, alla yakuna, hendaknya tidak ada, fil kitab, di dalam kitab, syai'un, sesuatu, minal humrati, warna merah. Ini kalau nulis itu jangan pakai warna merah, warna hitam atau biru, coklat ya. Tapi kalau merah tuh jangan, kecuali terpaksa, gak ada yang lain, atau karena untuk membedakan tulisan ini dengan tulisan ini. Tapi kalau untuk menjadi yang utama, jangan pakai yang merah. Ini ya enggak harus ya, tapi lebih baik yang bagi itu sebaiknya, seharusnya.
Fa innaha, maka sesungguhnya merah itu sani'ul falasifati, adalah pekerjaannya ahli filsafat. Dulu ini pada zaman tahun 5 Hijriah, 500 Hijriah ya. Abad ke-6 lah. Itu 500 lebih ya, abad ke-6. Itu banyak muncul ahli filsafat. Ahli filsafat saat itu banyak yang tergelincir dalam kesesatan-kesesatan. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali yang hidupnya pada tahun 500-an sama seperti Imam Zarnuji itu seangkatan ya. Nah, itu beliau menulis kitab namanya Tahafutul Falasifah. Rusaknya pemikiran filsafat. Jadi filsafat pada zaman tersebut itu filsafat yang harusnya itu tidak untuk Allah, malah untuk Allah. Itulah. Jadi orang filsafat itu semua dipikir, termasuk Allah dipikir, ya kan? Dipikir. Allah itu dipikir sifatnya. Makanya terjadi perbedaan ahli salaf dan kholaf masalah istiwa. Apa arti Ar-Rahmanu alal arsyis tawa? Kenapa? Karena sebagian itu pakai alurnya filsafat, gitu loh. Atau pada waktu itu gini, zamannya tuh beda. Pada zaman Nabi itu tidak ada orang ahli filsafat, atau nggak nyebar lah, atau nggak dipelajari orang-orang sekitar Nabi. Jadi nggak ada orang mikir-mikir yang macam-macam. Jadi kalau Allah Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah Maha Rahman istawa alal arsy, istiwa di atas arsy, udah titik. Enggak, istiwa itu secara bahasa ya, bukan secara hakikat. Secara bahasa artinya ya bersemayam, itu arti secara bahasa. Yang dimaksudkan itu ya Allah yang Maha tahu, kita nggak ngerti artinya yang pasnya. Tapi kalau mereka ahli filsafat, aku harus ngerti apa maksudnya. Nggak ada penyerahan gitu. Nah, filsafat itu mikir sampai mikirnya. Akhirnya, makanya imam-imam setelahnya ketika menghadapi orang seperti itu, udah kalau istiwa kan berarti seperti orang duduk, berarti Allah duduk. Nah, akhirnya orang ahli filsafat gitu ngomongnya gitu. Akhirnya dijawab orang ahli sunnah, enggak, berat. Kalau antum ngomong begitu maksudnya itu bukan istiwa itu seperti itu. Istiwa itu ya istilah menguasai. Itu jawaban untuk mengkanter filsafat, orang ahli filsafat. Tapi zaman Nabi nggak ada orang yang mikir sedalam itu, sehingga nggak diperlukan kayak gitu-gitu. Cukup Ar-Rahman al-Istiwa sudah selesai masalah. Istiwa selesai. Tapi kalau orang belakangan itu karena banyak filsafat itu, orang filsafat tuh mikirnya tuh langsung harus ketemu gitu. Kalau nggak ketemu belum selesai masalah. Gitu. Tapi kalau orang dulu sudah istiwa, pokoknya tidak samalah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hakikatnya diserahkan kepada Allah. Sedangkan secara bahasa ya diketahui, semua orang secara bahasa mengetahui. Tapi setelah itu bentuknya kayak apa ya hakikatnya serahkan kepada Allah gitu. Enggak pernah memikirkan yang enggak gitu. Tapi kalau orang filsafat ya harus memikirkan yang harus tergambar dong. Ya kalau dikatakan bersemayam ya berarti tergambar kami adalah orang kayak orang duduk. Wah, daripada seperti itu ya langsung dibelokkan pada istilah, yaitu Allah menguasai singgasana. Kenapa dibelokkan ya? Karena kalau nggak dibelokkan dia gambarnya enggak gitu. Nah, harusnya nggak usah digambarkan gitu, nggak usah ditasbih gitu. Tapi kalau orang filsafat ya harus ditasbih. Nah, diganter. Nah, ini sumber kesalahan itu banyak dari orang ahli filsafat yang memikir sedalam-dalamnya. Akhirnya harusnya kalau memikir tentang
Ini sesuatu itu, jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirlah tentang ciptaan Allah sedalam-dalamnya silahkan, tapi jangan kau mikir tentang Allah sedalam-dalamnya, nggak akan ketemu, akan kamu bandingkan apa saja nggak ketemu nanti, nah gitu, nggak ketemu. Nah, jadi banyak orang tersesat dengan pemikiran filsafat. Imam Ghazali menulis kitab Tahafutul Falasifah, rusaknya pemikiran filsafat. Nah, gitu. Nah, tulisan merah itu dulu pada zaman itu yang sering melakukan adalah orang-orang ahli filsafat. Ya, jadi jangan meniru. Nah, tapi sekarang mungkin nggak jadi ciri khas ya. Tapi ya lebih baik hindari menulis merah, kecuali untuk tanda, untuk apa. Tapi untuk menjadi yang pertama jangan. Nulis merah, nulis surat apa merah, nulis jawaban soal-soal merah, anda betul nggak pas. Fa inna sani'al falasifati, karena sesungguhnya merah itu adalah perbuatannya, pekerjaannya yang disukai oleh ahli-ahli filsafat. La sani'as salafi, tidak perbuatannya orang-orang salaf. Yang baik itu kullu ma'rufin fi ittiba'is salaf. Setiap yang baik itu mengikuti orang-orang yang salaf. Wa kullu syarrin bi ittiba'i man khalaf, dan kejelekan itu karena biasanya mengikuti yang belakang dan menentang yang dulu-dulu. Jadi la sani'as salaf. Wa min masyayikhina, dan di antara guru-guru kami, guru-gurunya Syekh Imam Az-Zarnuji, man ada syekh kariha yang tidak suka istimala al-markabi, menggunakan kendaraan ya, tunggangan atau kendaraan al-ahmar yang warnanya merah. Jadi sampai nggak suka warna merah. Nah, kalau ya nggak dosa sebenarnya, cuman itu warna yang dihindari oleh para ulama, nggak terlalu disukai. Antum misalkan bajunya pink, tahu pink, nah, ada lanang bajunya malah merah jambu, nah, tidak betul. Nanti kalau habis itu nanti malah dikasih rukuh sama orang. Akan gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Aslinya sebenarnya enggak masalah ya. Ya kurang disenengi aja ya. Nah, dah kita langsung ya, wa min ta'zimil ilmi, kembali kepada pokok pembahasan. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara penghormatan kepada ilmu, memuliakan ilmu, ta'zimus syuraka'i, yaitu memuliakan teman-teman seperjuangan. Waman yata'allamu minhu, dan orang-orang yang belajar minhu dari kitab tersebut. Kita memuliakan, menghormati teman-teman seperjuangan yang sama-sama belajar ilmu itu, sama-sama ngaji Al-Quran, sama-sama ngaji hadis, sama-sama ngapal ke arba'in dan seterusnya, misalkan sama-sama belajar Riyadhus Shalihin, sama-sama belajar sirah Nurul Yaqin, gitu? Nah itu, sama-sama belajar usul fiqih Al-Waraqat, misalkan. Ini saling menghormat, ya. Karena menghormati mereka berarti menghormati ilmu. Jadi kalau kita menghormati sesuatu, kita menghormati sesuatu yang berkaitan dengannya. Antum menghormati guru, ya berarti menghormati juga keluarganya. Nah,
dari istrinya, anaknya. Antum menghormati juga. Jadi kalau menghormati sesuatu, kita hormati juga yang apa-apa yang berkaitan dengannya. Mencintai Rasulullah berarti mencintai keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya. Jangan model kayak model orang Syiah itu. Katanya cinta Nabi, keluarga Nabi. Justru keluarga Nabi malah dikafirkan. Itu memang enggak, cara berpikirnya cara yang enggak cerdas. Orang kalau mencintai sesuatu, dia mencintai sesuatu yang berkaitan dengan itu. Katanya cinta keluarga Nabi. Malah keluarga Nabi dikafirkan, mulai dari Aisyah, Abu Bakar, Umar. Lucu nih. Ini pemikiran yang enggak beres itu. Bahkan Nabi disalah-salahin, kenapa harus nikahin Aisyah? Loh kok malah nyalahnya Nabi itu? Nah itu gimana itu? Nah, kan? Makanya jangan model cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang benar itu mencintai sesuatu yang berkaitan dengannya. Itu. Maka termasuk mencintai ilmu adalah menghormati orang-orang yang sama-sama belajar ilmu itu. Ini teman-teman itu ya, karena dia tuh belajar Al-Qur'annya. Saya demi menghormati Al-Qur'annya, orang yang belajar Al-Qur'an kita hormati juga. Subhanallah. Tempat yang digunakan belajar Al-Qur'an kita juga bersihkan, kita muliakan. Nah gitu. Kita jaga. Rak-raknya misalkan kita jaga juga. Itu karena berkaitan dengan Al-Qur'an juga. Jadi termasuk menghormati ilmu adalah menghormati teman-teman seperjuangan yang sama-sama belajar ilmu tersebut. Ya. Wa tamalluqu madhmumun illa fi talabil ilmi, dan saling mencintai atau saling akrab dan menghormati dan berlaku sopan, terlalu merendah ya. Itu adalah mazmumun, sebenarnya adalah kurang baik, illa fi talabil ilmi, kecuali dalam mencari ilmu. Maka at-tawaddud wa talattuf adalah baik. Bertindak sopan, bertindak mencintai, menghormati. Itu kalau dalam talabul ilmi itu diperintah. Fa innahu yanbaghi ay yatamallaq li ustadhihi wa syurukai liyastafida minhum. Sesungguhnya seseorang itu yang bagi seharusnya ayatallaqa sopan dan mencintai, menghargai li ustadhihi, kepada ustadznya, wasyurukai, dan teman-temannya, liyastafida minhum, supaya dia bisa mengambil faidah minhum, dari ustadznya dan teman-temannya. Jadi kalau antum nanti nggak ngerti, bisa tanya sama temannya yang ngerti. Antum bisa berfaedah, ambil faedah. Antum menghormati temannya. Antum bisa tanya. Dulu saya itu bisa membaca kitab kuning itu di aliyah kelas 1. Saya aliyah kelas 1. Kelas 1 itu sebenarnya baru belajar baca kitab kuning. Kitab kuning maksudnya kitab yang tidak ada harokatnya, tidak ada, bahkan tidak ada paragrafnya, semua pokoknya dari atas ke bawah itu semua ya seret, nggak ada titik alineanya, nggak ada itu. Itu saya aliyah. Saya awal-awal masuk aliyah bingung karena seluruh pelajaran pakai kitab kuning semua. Padahal sebelumnya saya di sanawiyah nggak ada kitab kuning. Masuk aliyah yang aliyahnya beda dengan sanawiyah sebelumnya. Semua serba kitab kuning. Nah, belajar fikih kitab kuning, tulisannya cilik-cilik itu Fathul Mu'in. Belajar usul fikih Ghayatul Wusul, kitabnya kuning kecil-kecil tulisannya. Nah, enggak ada harokatnya. Loh. Kemudian ada pelajaran Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub itu pakai Fathul Qorib dulu.
Itu kuning-kuning. Apa? Kecil-kecil tulisannya. Kemudian belajar mantik pakai kitab Idahul Mubham. Idahul Mubham, Sulamul Munawwaraq. Itu kecil-kecil ininya. Dah ada harokatnya. Belajar hadis langsung kitab apa? Bulughul Maram. Itu di kelas itu. Cuman Bulughul Maram ada harokatnya. Kalau Bulughul Maram ada harokatnya. Belajar Tarikhut Tasyri' karangan Syekh Al-Khudari Bek. Tarikhut Tasyri' itu di aliyah semua. Bingung saya. Astagfirullah, susah amat. Bacanya piye iki, angel. Akhirnya saya itu tiap hari tanya kepada teman saya yang ranking 2, yang pinter, yang dia sudah dari sanawiyahnya dari madrasah itu, madrasah TBS Tasfiqut Thulab Salafiyah di Kudus itu udah dari situ udah paham betul tentang kitab kuning. Tiap hari tanya aja sama dia itu, lambat laun karena tanya terus akhirnya setengah tahun kemudian saya langsung naik seret, langsung pinter baca kitab kuning. Akhirnya malah nyalip yang saya tanya itu. Saya malah akhirnya jadi ranking 2, dia ranking 3. Bismillah. Nah itu artinya kita menghormati teman-teman. Kita bisa bertanya sama teman kita kan gitu. Ya. Fa innahu yanbaghi ay yatamallaqa li ustadihi wa syuraka'ihi liyastafida minhum. Supaya bisa ambil faedah minhum dari mereka. Wa yanbaghi dan seharusnya li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu, bagi santri ay yastami'a hendaknya mendengarkan al ilma ilmu wal hikmata dan hikmah dan mutiara-mutiara kata, mutiara ilmu ya. Mendengarkan ilmu dan mutiara-mutiara ilmu bita'zimi dengan penuh pengagungan, dengan pengagungan wal hurmati dan pemuliaan. Jadi mendengarkan ilmu itu dalam keadaan menghormati ilmu. Jangan kayak orang ada di angkringan duduk mendengarkan ilmu tapi kayak di angkringan sambil apa namanya baju dilepas, kemudian kaki nyingkrang, kemudian kipas-kipas. Kalau ada kopi sambil kopi gitu. Itu nggak benar. Jadi mendengarkan ilmu, ayastami'al ilma, mendengarkan ilmu ya, wal hikmah dan mutiara-mutiara ilmu itu, dan ilmu hikmah ya, maksudnya di sini hikmah itu kebijaksanaan, apa namanya? Ilmu-ilmu nasihat-nasihat bita'zim dengan dalam keadaan yang pengagungan, wal hurmati dan menghormati ilmu ya gitu. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin wa in dan walaupun. Nah kayak gini antum, ini kok kenapa artinya walaupun, bukan wa in dan kalau, tapi kok walaupun dan senajan dan walaupun. Karena nanti lihat katanya kalau wa in, kalau misalkan dan kalau nanti berarti belakangnya ada jawabnya, ada maka. Tapi kalau belakangnya nggak ada, nah berarti pasnya adalah wa in dan senajan dan walaupun. Wa in sami'a, dan walaupun dia mendengar mas'alatan, satu masalah wahidatan, masalah wahidatan yang satu, wa kalimatan wahidatan dan kalimat satu, alfa marratin 1000 kali. Walaupun yang antum dengar itu adalah ilmu yang diulang sama gurunya sampai 1000 kali. Kenapa guru itu mengulang sampai 1000 kali? Karena pengen menanamkan sedalam-dalamnya ilmu tersebut biasanya. Jadi kalau ada pengulangan itu biasanya karena sangat pentingnya, atau memang ya sangat pentingnya biasanya gitu. Nah, kalau Al-Quran itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam satu surah ada berapa kali itu? 31 kali.
Apakah manusia nggak paham sehingga Allah ngulangi 31 kali? Jangan gitu. Allah itu maha alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana, tahu setahu-tahunya. Ini perlu diulang, itu perlu diulang. Mana yang perlu diulang, mana yang tidak perlu diulang. Jadi antum walaupun mendengarkan satu kalimat dan diulangi berkali-kali, tetap antum menghormati, mendengarkan dalam keadaan pengagungan dan memuliakan. Nah, gitu. Kadang-kadang orang mendengarkan 2 kali, wis tahu. Jangan wis tahu. Ya. Jangan sok gitu. Ya. Halah wis tahu iku cerita wis winginane wis tahu diceritake. Ngejek itu. Enggak apa namanya? Enggak punya adab dalam menuntut ilmu. Jadi dengarkanlah ilmu dengan bitazim wal hurmah. Ya, caranya begitu untuk menghasilkan ilmu yang manfaat. Kemudian qila dikatakan man lam yakun ta'zimu ba'da alfi marratin ka ta'zimi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi. Qila dikatakan oleh ulama, man siapa saja lam yakun yang tidak ada ta'zimuhu penghormatannya terhadap ilmu ba'da alfi marratin setelah mendengarnya 1000 kali, kata'zimihi tidak sama dengan pengagungannya fi awwali marratin pada waktu pertama kali mendengar, falaisa bi ahlil ilmi, maka orang tersebut enggak dianggap ahli ilmu. Jadi orang kalau mendengarkan yang ke-1000 kali kok beda ketika mendengarkan ketika pertama kali, maka dia tidak dianggap oleh para ulama itu sebagai orang yang cinta ilmu, orang yang ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu walaupun mendengar ratusan kali bahkan ribuan kali, dia sama seperti ketika mendengar pertama kali. Misalkan ustadznya menjelaskan tentang tata cara bertamu. Kemarin tata cara bertamu sudah disebutkan. Misalkan tata cara bertamu diantaranya adalah kalau mengucapkan salam 3 kali nggak dijawab, maka jangan kau paksa lagi untuk salam lagi. Karena Nabi ketika salam sudah 3 kali, maka beliau kemudian pulang. Ya, mungkin karena orangnya belum siap, ada kamar mandi, mosok harus cepat-cepat pakai handuk kemudian nemuni antum, ya nggak pas juga kan? Antum siapa sih lagi hebat-hebat kayak gitu? Ya, atau lagi belum selesai, wah ini harus cepat-cepat ada santri yang datang. Ya nggak kayak gitulah. Kalau 3 kali nggak keluar, ya udah berarti belum siap untuk menemui. Itu. Jangan memaksa orang yang ada di dalam. Assalamualaikum. Kayak dia memberikan tanda, wah sok nggak dengar, udah kenceng aja nggak dengar. Dia marah sama orang. Ente siapa itu? Nabi aja 3 kali nggak dijawab pulang. Ente Nabi enggak, orang soleh juga belum tentu kan itu. Ya, semoga kita orang-orang soleh kan itu. Nabi aja kayak gitu. Ente atau lebih hebat daripada Nabi. Nah itu misalkan diajari ini cara bertamu begini. Besok dikasih tahu lagi sampai 1000 kali harus mendengarnya sama seperti ketika mendengarkan pertama kali. Nah, itulah tanda orang yang cinta ilmu. Ya, cinta ilmu. Karena kalau cinta ilmu, mengagungkan ilmu, nanti dia akan mendapatkan pengagungan oleh ilmu itu sendiri. Karena al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Malam yakun ta'zimu ba'da alfi marratin kata'zimi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi.
Ya, saya kira cukup. Sementara sampai sini dulu pelajaran ta'lim untuk alim. Jadi antum kita sebagai penuntut ilmu harus melaksanakan adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Ya, kita ini sudah pasal keempat ya. Kita harus selalu mereview. Pasal pertama adalah tentang menata hati dalam mencari ilmu, itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu yang kita cari. Yang lainnya adalah nomor sekian. Pertama ridho Allah, cari ridho Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ilmu yang kita cari, yang kita utamakan pertama kali adalah ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan sekarang. Ya. Kalau orang baca Quran ya tajwidnya. Kalau orang mencari ilmu berarti adab-adab mencari ilmunya. Kalau orang beribadah berarti tata cara ibadahnya. Antum kan ibadah tiap hari antum harus tahu cara wudu, sholat dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu ilmu yang di bawahnya. Itu tingkatan. Tapi semua ilmu itu adalah mulia. Jangan kau sepelekan. Gurumu siapapun dia, ya, siapapun dia jangan kau sepelekan. Tidak boleh menyepelekan. Kemudian yang seterusnya adalah menghormati ilmu dan ahli ilmu, ya. Menghormati ilmu dan ahli ilmu itu nanti ada resep-resep lain, diantaranya adalah hendaknya bersungguh-sungguh mencari ilmu, ya, al-jiddi wal muwadzabah, tidak gampang mengeluh tapi sabar yang perkasa itu terhadap segala macam ujian itu tetap santai aja, jangan banyak mengeluh, ya, tawakal. Kemudian ya, menghormati teman-temannya dan yang lainnya. Terus sama teman-temannya itu kalau berguru itu jangan keterlaluan, nggak boleh berguru keterlaluan, ya sekadarnya aja. Sampai banting-bantingan mau sampai wah masya Allah ngeri-ngeri, pukul-pukulan atau kayak orang bully, ya. Jangan ada yang dibully di sini, nggak boleh ada yang dibully, ya. Apalagi sampai bulinya sesuatu yang tidak ada kebaikannya, malah mengikuti orang-orang terdahulu. Contoh bully yang sangat-sangat dicela, yang haram adalah dia tahu tanggal lahirnya, misalkan langsung ini adalah perayaan ulang tahunmu, langsung disuratin. Itu semua adalah musyabahatul kuffar, musyabahah bil kuffar, penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Dulu ada yang digitukan sampai mati. Jadi ada santri mati gara-gara dibully sampai kayak gitu, disirati pakai perceraian, pakai apa, la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Semua dosa besar yang terlibat dosa besar, na'udzubillah, itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Maka di sini tadi nah saya lihat itu di antara orang-orang tersebut sampai sekarang orang-orang yang terlibat dalam itu ilmunya enggak manfaat sampai sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Saya lihat bagaimana gak manfaatnya. Dia jadi tukang serabutan sampai sekarang, padahal dia ahli ilmu aslinya. Na'udzubillah. Nah, makanya kalau udah harusnya seperti itu diselesaikan dulu. Kalau udah terlanjur selesaikan dulu urusannya. Jangan lari juga, harus lari dari tanggung jawab. Kayak gitu juga nggak betul. Nah, itu bisa kurang baik. Nah, jadi tadi menghormati guru-gurunya dan menyayangi teman-temannya, saling menghormati kepada teman-temannya, jangan sampai ada bully, ya, ada bully, pecinya diimpet ke nondi, sandalnya ditaruh di mana, hanya perkara gitu, sandalnya ditaruh di pojokan sana, naudzubillah min dzalik. Enggak usah gitulah, yang sabar kalau ada, ya itu. Nah, ini semua adalah adab-adab menuntut ilmu.
adab-adab menuntut ilmu. Antum pakai adab-adab yang baik, insya Allah dimudahkan dapatkan ilmu, dan ilmunya akan menjadi ilmu yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, yang bisa menjadikan kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.